Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan analisa sebuah platform baja dengan satu lantai dan menggunakan bracing. Ya, pada balok-baloknya kita akan menggunakan balok komposit dengan menggunakan etap versi 974 ya. Dan kita akan lakukan kontrol cek hasil analisanya menggunakan spread set yang sudah saya persiapkan. Baik, saya akan langsung memulai proses analisa. Ya, di sini sudah terlihat bahwa balok-balok mengalami deformasi ya, dan terdapat garis plat ya. Platnya tidak ikut berdeformasi karena plat di sini menggunakan tipe membran sehingga dia hanya berfungsi menyalurkan gaya yang ada di plat tersebut, plat membran tersebut ke frame atau balok yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Jadi dia tidak akan mengalami deformasi bersamaan dengan balok. Nah, sekarang kita akan cek bagaimana hasil analisa yang program etap lakukan. Ya, di sini terlihat merah. Ya, kita akan cek berapakah rasionya. Nah, di sini terlihat 1,257 dan 1,26. Di sini balok anaknya terlihat tidak keluar rasionya. Mengapa? Karena sudah saya setting sebagai balok komposit. Maka klik di sini. Ya, maka akan muncul seperti ini balok kompositnya. Untuk melakukan penyetingan seperti ini, ya, kita unlock terlebih dahulu. Ya, kita rubah desain prosedurnya dengan cara seperti ini. Klik design dan override frame design. Jika menggunakan baja biasa, gunakan steel frame design. Jika menggunakan composite, klik di composite beam design ya. Kemudian klik OK. Baik, dan kita reanalisis. Ya. Baik, kita langsung mengecek balok kompositnya. Nah, kita klik kanan di sini. Di sini akan muncul WF 350 x 175, F-nya 240 dan konektor layout ini artinya shear konektor ya. Di sini tidak muncul, chambernya tidak ada dan rasionya 4,52. Kita akan cek apakah betul apa yang dianalisa oleh program etap. Ya, kita klik override. Kita lihat di sini perhitungan yang dilakukan oleh program etap tanpa sort ya, tanpa adanya perancah. Jadi betul-betul bentangan panjang yaitu 8 meter dalam model ini. Dan shear konektornya kita lihat, oh di sini kita menggunakan shear konektor. Saya rubah. Kita gunakan di sini setiap 500 mili. Ya, deflection controlnya. Ya, kita cek di beamnya di sini. Ya, saya coba gunakan perancah. Yes, dan klik OK. Ya, di sini terlihat shear konektornya keluar, akan tetapi rasionya masih 4,52. Oke, bagaimana kalau kita cek dengan program spread set yang sudah saya buat? Saya gunakan di sini Decom C2. Kita akan gunakan di sini. Ya. Oke. Ya. Kita gunakan WF 350 kali 175. Ya. FY bajanya 2400 kg per cm persegi, mutu beton yang digunakan K300, tebal platnya 120 dan panjang baloknya 8 meter. Oke, jarak antar baloknya ini 2500. Ya. Di sini diperoleh nilai YA minus 16,94. Artinya nilai YA ini dia berada di dalam bidang plat beton. Maka untuk analisa selanjutnya menggunakan rumus 1 yang menggunakan YX dan inersia kompositnya menggunakan rumus ini.
Jika nilai YA-nya lebih besar dari tebal plat beton, maka menggunakan rumus 2 untuk inersia kompositnya. Baik, di sini dikoreksi nilai YA-nya dan diperoleh nilai Y1 dan Y2 serta nilai I komposit. Nah, kita akan masukkan beban output dari program meter tadi di sini. Ya, di sini 159. Ya. 298,4 Newton milimeter. Ya, lalu di sini dicek tegangan baja serat atasnya, tegangan serat atas beton ya. Tekan yang terjadi hanya 4,19 MPa. Jadi masih jauh dibandingkan 25 MPa dari nilai yang kita siapkan tadi, mutu betonnya kita siapkan tadi atau kita sediakan. Tegangan pada serat atas baja 6,329 MPa. Ya, ini mengalami tarik ya. Dan tegangan pada serat bawah baja 129,078 MPa. Ini juga mengalami tarik. Dan di sini kita kontrol dengan kapasitasnya dan masih oke. Selanjutnya kita akan coba analisis bagaimana dengan analisa secara manual. Kita siapkan di sini berat pikis tinggi 50 dan beban hidupnya tadi sesuai dengan yang kita input adalah 100 kg per meter persegi. Ya. Oke. Nah, kita cek di sini. Jadi awalnya tanpa perancah dan pada saat plat beton belum mengeras ya, menggunakan rumus ini, maka nilai FY-nya dan FSB-nya atau serat atas dan serat bawah baja menggunakan nilai yang keluar di sini, nilai Z. Nilai tegangan yang keluar di sini, M max dibagi ZX ya. Dan kemudian kita lanjutkan dengan plat beton sudah mengeras, maka beban hidup diperhitungkan dikali dengan jarak antar balok 2,5 dan dikali dengan faktor pengalinya yaitu 1,6 untuk beban kombinasi 2. Diperoleh momen dan tegangan pada betonnya, tegangan pada serat atas baja dan tegangan pada serat bawah baja. Dan setelah ditotal, rupanya tegangan yang terjadi pada serat bawah baja itu lebih besar dari 2400 kg per cm persegi, sehingga ini dicek tidak oke. Lalu bagaimana dengan perancah? Kita pasang perancah di tengahnya dengan nilai MU yang sama. Ya, kita pasang perancah di tengah-tengah bentang. Jadi bentangnya 4 meter sekarang. Dan kita lakukan pengecekan. Ini dengan adanya dengan beban hidup. Ya. Kemudian ini pada saat perancah dilepaskan sehingga kedua beban diperhitungkan ya. Yang ini tadi beban mati saja ya, kita bisa lihat di sini ya, jadi hanya beban mati saja untuk yang di atas, dan yang ketika perancah dilepaskan beban hidup baru ikut diperhitungkan. Diperoleh bahwa tegangan yang terjadi 2942,83 kg per cm persegi ini juga masih melampaui dari tegangan maksimum baja profil, sehingga tidak diizinkan. Nah, di sini untuk kebutuhan sir konektornya dibutuhkan 20 diameter 16. Kita akan lakukan peningkatan. Kita misalnya gunakan di sini WF 400 200 ya. Kemudian kita scroll ke bawah ya, dengan kondisi outputnya masih oke. Tapi kita harus lakukan reanalisis nanti dengan profil yang baru. Dan kita cek di sini kondisi ini tanpa perancah masih not oke, masih tidak oke. Dan bagaimana ketika dengan perancah oke. Ya, yang terjadi 2042,41 di bawah 2400 kg per cm persegi dengan kebutuhan sir konektor adalah 26. Maka kita akan ganti di sini menggunakan profil WF 400 kali 200. Oke, saya ganti langsung di sini. Ya,
kita ganti, pokoknya di sini masih hasilnya 2,16. Klik override. Kita sudah lakukan sorting ya. Baik, lalu kita cek dia diagramnya apakah masih sama. Ya, oke. Nah, dari output yang program etap keluarkan, rasionya masih 2,16. Tapi di dalam analisa yang sudah kita lalui ini, maka WF 400 kali 200 itu masih bisa dipergunakan walaupun hasil analisa dari program etap masih menunjukkan rasio 2,16. Ya. Oke, kita unlock. Saya kali ini akan mencoba bagaimana. Kita ganti dulu WF 400 200. Saya akan gunakan di sini bagaimana kalau platnya menggunakan plat membran. Apakah hasilnya akan sama? Plat shell, ya, apakah hasilnya akan sama? Klik OK dan OK. Ya, oke, saya akan reanalisis. Saya akan cek komposit. Ya, di sini menggunakan plat shell. Oke ya. Klik kanan. Ya, di sini rasionya 0,72 dan saya klik diagramnya. Scroll max dan C2 ini momennya ya. Momen yang keluar di sini lebih kecil daripada menggunakan plat membran ya, karena di sini bisa terlihat bahwa momen tersebut menjadi balok continuous karena adanya plat shell di atasnya sehingga seperti balok menerus ya. Kalau kita lihat di sini display frame, kita lihat frame force-nya. Oke. Ya. Oke, di sini terlihat ya, momen maksimum itu tidak maksimal, jadi ada yang teredam karena adanya plat shell. Ya, jadi lebih aman jika kita menggunakan plat membran di dalam proses analisisnya dan kita lakukan control check dengan program spreadsheet yang sudah kita persiapkan. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.